Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemrograman kelas B angkatan tahun 2014. Kelompok kami terdiri dari 4 mahasiswa. Saya sendiri, Zahra Hanif Soliha, dan ada teman saya Radinal Raka. Selanjutnya ada Jihan Jenyuta dan Muhammad Faisal. Di sini saya akan mengenalkan tentang Microsoft Access. Microsoft Access atau Microsoft Office Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. Berikut ada kelebihan dari penggunaan Microsoft Access. Yang pertama, aplikasinya mudah diperoleh. 2. Manipulasi tabel dan data sangat mudah dilakukan. Yang ketiga, relasi antar tabel dapat dibuat dengan mudah. Yang keempat, perintah SQL dapat diberikan. Yang kelima, tersedia fasilitas untuk security data. Dan yang keenam, mampu menyimpan data dalam jumlah sangat besar atau jauh lebih besar daripada paradoks. Yang ketujuh, salah satu keunggulan Microsoft Access dilihat dari perspektif programmer adalah kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman struktur query language atau SQL. Para pengguna dapat mencampurkan dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut, VBA dan makro, untuk memprogram form dan logika dan juga untuk mengaplikasikan konsep berorientasi objek. Yang kedelapan, akses mengizinkan pengembangan yang relatif cepat karena semua tabel basis data query, form, dan report disimpan dalam berkas basis data yang dimilikinya. Untuk membuat query, Access menggunakan Query Design Grid, sebuah program berbasis grafis yang mengizinkan para penggunanya untuk membuat query tanpa mengetahui bahasa pemrograman SQL. Bahasa pemrograman yang tersedia di dalam Access adalah Microsoft Visual Basic for Application, or VBA, seperti halnya dalam beberapa aplikasi Microsoft Office. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari Microsoft Access. Oke, saya akan membuka halaman Microsoft Access. Yang pertama, kita klik blank database, lalu klik create. Berikut adalah tampilan database Access 2007 Microsoft Access. Tab create, kita akan membukanya. Tab create secara umum digunakan untuk pembuatan objek baru dan atribut yang dibutuhkan dalam suatu database. Dengan tab create, user bisa membuat tabel baru serta atribut pendukungnya yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan record baru. Dua hal yang paling inti dalam sebuah database adalah form dan report. Kedua hal itu bisa dibuat dengan memanfaatkan fungsi icon yang terdapat di tab create ini. Suatu hal sebagai tambahan, user bisa membuat serta mengkostum perintah yang nantinya bisa dieksekusi oleh komputer. Ini dilakukan dengan memanfaatkan icon yang terdapat di group other. Oke, nanti saya akan menjelaskan tentang group other. Namun sebelumnya, tab create terdiri dari 4 grup perintah. Yang pertama ialah tabel, dan yang kedua ada group form, dan yang ketiga ada group report, dan yang keempat adalah group other. Grup tabel terdiri dari 4 icon. Yang pertama adalah tabel. Icon tabel digunakan untuk membuat tabel database baru. Selanjutnya, user pada tabel kosong baru. Hal pertama mengisi tabel tersebut dengan record. User perlu memberi nama file atau judul tabel di sebelah atas. Untuk memberi nama pada tiap file, klik 2 kali file yang akan diinginkan. Adapun file yang tidak diinginkan cukup kosongi saja. Maka secara otomatis file kosong tersebut akan terhapus oleh sistem. Yang kedua, ada icon table templates. Icon ini digunakan untuk membuat tabel database baru berdasarkan contoh-contoh yang sudah tersedia di Microsoft Access 2007. Dengan menggunakan icon perintah di user mendapatkan kemudahan dalam pembuatan database. User tinggal memilih salah satu contoh yang telah tersedia,
Kemudian, user hanya perlu melakukan kostumisasi seperlunya. Ada icon SharePoint List. Icon ini digunakan untuk membuat daftar titik penyimpanan data yang sedang dibuat. Yang keempat, ada tabel desain. Icon ini digunakan untuk merancang tabel yang dibutuhkan dalam suatu database. Icon ini merupakan pengaturan tingkat lanjut dari icon table. Dengan icon table design, user bisa mengatur atribut table dari database aktif sehingga setiap file bisa diset dengan tipe data tertentu. Yang kedua ialah group form. Group form terdiri dari 7 icon. Yang pertama ialah icon form. Icon ini digunakan untuk membuat formulir database baru. Yang kedua ada split form. Icon ini digunakan untuk suatu formulir sehingga menjadi 2 formulir yang berbeda. Yang ketiga ada multiple item. Icon ini digunakan untuk membuat form yang bisa menampilkan isi database yang telah dimasukkan. Lalu yang keempat ada pivot chart. Icon ini digunakan untuk membuat grafik berdasarkan suatu database. Yang kelima ada blank form. Icon ini digunakan untuk membuat formulir yang kosong sehingga user bisa mendesain sendiri suatu formulir yang diinginkan. Yang keenam ada more form. Icon ini digunakan untuk menampilkan daftar perintah yang digunakan untuk memilih daftar form lainnya. Yang ketujuh, ada form design. Icon ini digunakan untuk mendesain form sesuai dengan keinginan user. Lalu ada group report. Group report terdiri dari 5 icon. Yang pertama ialah report. Icon ini digunakan untuk membuat format laporan dalam versi standar Microsoft Access 2007. Yang kedua, label. Icon ini digunakan untuk membuat label dari database yang sedang aktif. Yang ketiga ada blank report. Icon ini digunakan untuk membuat format laporan yang kosong sehingga user bisa membuat format laporan yang diinginkan. Yang keempat ada report wizard. Icon ini digunakan untuk membuat format laporan berdasarkan tuntunan yang disediakan dalam Microsoft Access 2007. Yang kelima, ada report design. Icon ini digunakan untuk merancang format laporan sesuai dengan keinginan user. Selanjutnya, ada group other. Yang group other terdiri dari 3 icon. Yang pertama, query wizard. Icon ini digunakan untuk membuat query berdasarkan tuntunan yang disediakan dalam Microsoft Access 2007, sehingga user bisa dengan mudah dalam membuat sebuah query. Yang kedua, ada query design. Icon ini digunakan untuk membuat query baru sesuai dengan keinginan pengguna. Dan yang ketiga, ada makro. Icon ini digunakan untuk membuat objek makro, merupakan tool yang digunakan untuk membuat perintah tertentu pada suatu database. Berikut adalah penjelasan dan pengenalan tentang Microsoft Access dan komponen-komponennya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Radinal Raka Rosanzani. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Office Database 2007. Oke. Untuk mempersingkat waktu karena di sini juga sudah maghrib, kita langsung saja buka program aksesnya. Di sini bisa klik 2 kali, dah. Ini adalah tampilan dari menu Getting Started with Microsoft Office Access. Di sini ada blank database. Kita klik dan kita rename atau kita beri nama lagi agar mudah dicarinya. Misal tugas database akses Pak Aris. Nah,
Setelah kita klik create, setelah kita rename, kita klik create. Oke. Ini sudah masuk ke tampilan awal dari menu atau tampilan awal dari database access. Di sini ada home, create, external data, database tool, dan datasheet. Yang pertama kita akan membuat tabel dengan datasheet view. Nah, dalam keadaan standar, setelah Anda membuat field database seperti yang saya lakukan tadi, kita klik field create, maka yang muncul pertama kali yang aktif adalah objek tabel yang sudah tampil dalam jendela datasheet view berikut. Ini adalah dalam jendela datasheet view. Ada beberapa tahapan untuk mengisi pada jendela datasheet view. Yang pertama, kita bisa isi data atau record. Misal di sini saya ketikkan nama, misal Raka, kemudian kita tambahkan field lagi dengan mengklik field di sini. Kemudian di sini misal alamat saya, kemudian kita klik lagi, misal saya tambahkan negara saya Indonesia, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa mengganti nama dari field ini dengan kita mengklik kanan di field dan kita pilih rename kolom. Kita misal beri nama di sini nama, kemudian di sini kita beri nama alamat untuk mempermudah. Jadi antara field dan data di sini itu berhubungan. Misal nama Raka, alamat Jalan Garuda, dan di sini saya ganti negara, misal ini. Nah, kemudian menyimpan tabel. Bagaimana cara menyimpan tabel? Untuk menyimpan tabel kita sama prinsipnya dengan Microsoft Office Word atau Excel dan PowerPoint. Kita bisa klik tombol save di sini dan kita beri nama, misal tabel Raka. Nah, itu kita klik OK. Nah, maka di sini juga akan berubah. Selanjutnya saya akan membuat tabel dengan design view atau design view. Karena seperti yang barusan saya sudah membuat tabel dengan datasheet view, dan sekarang saya akan membuat dengan tabel design view. Ini saya close saja karena sudah tidak. Saya klik create di sini. Maaf, saya pilih tabel design. Nah, ini tampilan dari tabel design view. Tabel dengan design view, lebih tepatnya seperti itu. Untuk membuat tabel dengan menggunakan design view dapat dilakukan dengan langkah berikut. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa masuk ke create, kita pilih tabel, atau di sini tabel design, kita bisa pilih tabel design dan kita klik. Kemudian kita akan menemui menu tabel design view di sini. Selanjutnya ialah mengolah tabel design. Pada jendela design view, Anda dapat membuat nama atau field name, memilih jenis data yang digunakan atau data type, mengisi keterangan, dan menetapkan primary key. Yang pertama ialah nama, field atau field name. Field name digunakan untuk memasukkan nama field yang akan dibuat. Syarat pembuatan nama field atau field name yaitu
nama field tidak boleh ada yang sama dalam satu tabel. Kemudian maksimum dalam nama field ini hanya 64 karakter, dapat berupa kombinasi huruf, angka, spasi, atau karakter khusus kecuali tanda titik, tanda seru, tanda petik, dan tanda kurung siku. Yang kedua ada tipe data. Untuk tipe data ini yaitu digunakan untuk menentukan jenis data. Anda dapat memilih salah satu jenis data yang mana pilihannya tergantung dari isi data tersebut. Ada beberapa jenis data pada Access 2007. Misal text, memo, number, date and time, currency, atau number, yes or no, oleh object, hyperlink, attachment, dan lookup wizard. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe data dari Access 2007. Di sini ada teks. Teks adalah tipe data berupa teks atau huruf, angka, spasi, dan tanda baca lainnya yang mampu menampung karakter dari huruf dan angka tersebut sebanyak 2555 karakter. Kemudian ada memo. Memo adalah data type atau tipe data yang hampir sama dengan teks, tapi karakter yang mampu ditampungnya sangat besar, yaitu sampai dengan 32.000 karakter. Kemudian ada number. Number adalah jenis data yang berupa angka yang dapat digunakan untuk operasi logika, matematika. Ada beberapa pilihan untuk ukuran bilangan dan jumlah digit tertentu. Kemudian ada date or time. Date or time adalah tipe data yang diperuntukkan untuk menampilkan tanggal dan waktu. Kemudian selanjutnya ada currency. Currency adalah tipe data yang hampir sama dengan number tapi diperuntukkan untuk format mata uang. Dan ada yes or no. Yes or no adalah tipe data untuk sebuah logika, ya atau tidak, yes or no, true or false, and on or off. Kemudian ada OLE object atau bisa disebut OLE object atau object linken, seperti itu. OLE object adalah tipe data yang dapat menampung objek berupa gambar, grafik, suara, video, atau data yang dapat diambil dari aplikasi lain dengan ukuran tidak lebih dari 128 MB. Kemudian ada hyperlink. Hyperlink ini adalah jenis data yang diberi khusus untuk mengkoneksikan antara data dan dengan interface luar. Anda dapat koneksi sesuai dengan alamat yang dituju, misalnya seperti email, website, dan lain sebagainya. Kemudian ada attachment. Attachment adalah jenis data yang dapat menyimpan objek attachment, misal file Word, Excel, MP3, zip, dan lainnya. Anda dapat mengedit maupun menyimpannya kembali ke bentuk semula. Kemudian ada auto number. Jenis data yang dapat membuat penomoran secara otomatis dengan syarat field tersebut harus menggunakan primary key. Jadi nanti primary key ini diletakkan di mana field itu diberikan tipe data auto number. Kemudian ada lookup wizard. Adalah tipe data untuk menampilkan data dari tabel atau record lainnya atau dengan data lain yang diulang. Berikutnya di sini ada description. Description saya terangkan sedikit. Description itu untuk menampilkan teks keterangan pada bagian status bar dalam jendela datasheet sebuah tabel atau query. Dalam hal ini Anda boleh dikosongkan atau diisi keterangannya. Jumlah teks yang mampu diisi sekitar 255 karakter. Primary key. Primary key itu adalah field yang digunakan untuk sebagai field index utama atau field kunci pengurutan data dari sebuah tabel. Kamu bisa menetapkan field pada misal ID, bisa name, atau objek yang sekiranya tidak sama, seperti itu. Berikutnya kita akan memodifikasi tabel. Terkadang Anda perlu mengatur field yang sudah ditempatkan pada tabel, kemudian suatu saat struktur tabel tersebut ingin kita rubah. Misalnya kita mengganti field, menambah atau menyisipkan field, memindahkan field, atau menghapus field, dan lain-lain. Di sini saya ketikkan, misal di sini saya ketikkan nama. Di sini
terus ada alamat, terus kemudian ada negara, email, nomor telepon, nah misal seperti ini. Kita bisa merubah field name tersebut. Misalnya kita ganti namanya, nama. Misal kita masuk di tabel datasheet view. Di sini kita bisa mengganti nama, merubah jenis data atau data tipenya. Misal di sini nama saya ganti memo atau teks, tapi saya gunakan teks karena yang lebih cocok di sini adalah teks. Kemudian alamat, saya bisa mengganti memo atau teks, tapi saya memilih teks karena ini untuk teks ini hanya untuk yang pendek. Dan untuk email saya menggunakan hyperlink, dan nomor telepon saya menggunakan teks. Kenapa saya tidak menggunakan number? Karena number sendiri tidak bisa mengisi data yang depannya itu 0. Untuk nomor telepon sendiri kan angka depannya menggunakan 0. Jadi untuk mempermudah saya gunakan teks saja. Kemudian kita bisa memindahkan letak field. Misal seperti ini. Untuk memindahkan letak field kita harus merubah dari tabel design view ke datasheet view. Kita rubah dulu. Nah, kita akan save dulu tabelnya. Misal tabel 2. Nah, di sini there is no primary key definite. Di sini untuk kita bisa save, kita harus membuat primary key terlebih dahulu. Jadi primary key ini sangat penting. Untuk membuat primary key kita membutuhkan data atau record yang sekiranya itu tidak sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Aris pada minggu kemarin. Jadi kita membutuhkan data semisal name atau ID yang sekiranya itu tiap data itu tidak sama. Maka mari kita buat terlebih dahulu. Yes. Di sini saya akan menambahkan new field. Kita beralih ke design view terlebih dahulu biar lebih gampang. Nah, di sini saya akan memberikan ID. ID ini adalah nomor dari orang yang ada di tabel saya, misalnya nama Raka dan ID-nya itu berbeda-beda. Jadi di ID ini kita kasih auto number. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih auto number agar random atau acak. Kita beri primary key di sini. Nah, kemudian kita pindah lagi ke data sheet view. Kita kita save dulu. Oke. Selanjutnya kita bisa memindahkan letak field. Cara memindahkan letak field itu cukup gampang. Kita bisa klik di sini, kemudian kita bisa geser. Misal di sini, dan bisa kita pindah ke sini. Nah, seperti itu. Kita bisa drag atau tarik dari sini. Sebelumnya kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menyisipkan field. Misal saya ingin
menyisipkan nama, nomor telepon, misal tanggal masuk dari karyawan saya. Misal ini adalah tabel karyawan. Kita bisa klik di sini, kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa insert, atau lebih tepatnya di sini. Nah, di sini kita bisa insert field, kita bisa rename dengan misal tanggal masuk. Saya lebih suka mengedit di design view daripada di datasheet view, maka kita balik sini lagi. Tanggal masuk, di sini tanggal masuk saya menggunakan date time karena tanggal dan waktu. Kemudian saya sarankan untuk mengedit sebaiknya Anda melakukannya di datasheet view untuk mencegah berbagai kesalahan. Karena untuk di datasheet view sendiri itu jika ada field atau kolom yang kena hapus, maka itu tidak bisa dikembalikan. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa menghapus field. Misal saya ingin menghapus yang tadi tanggal masuk, kita bisa klik kanan dengan delete kolom, atau bisa langsung di sini di keyboard del, atau jika tidak bisa kita lakukan login saja. Nah, hilang. Bye. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan membuat beberapa data untuk bisa mengurutkan. Agar saya bisa mengurutkan nanti, saya butuh beberapa data. Di sini saya akan membuat beberapa data di design file. Saya lebih suka mengedit di sini. Nah, seperti itu. Misal saya akan membuat data tentang karyawan di perusahaan saya gitu. Saya mempunyai perusahaan dan saya mempunyai beberapa karyawan. Maka yang saya butuhkan di sini adalah ID karyawan. Bisa itu, bisa nama, negara, alamat, negara, misal negara Indonesia, email, nomor telepon, kemudian lagi tanggal masuk. Saya tanggal masuk menggunakan tanggal masuk menggunakan date and time. Kemudian ada jumlah pendapatan. Untuk jumlah pendapatan di sini saya menggunakan currency untuk mata uang. Kemudian status, apakah karyawan saya masih aktif atau tidak. Ini saya menggunakan yes or no. Dan kemudian catatan tentang karyawan saya. Di sini saya menggunakan memo, karena memo di sini memiliki karakter yang lebih banyak daripada teks. Kemudian setelah itu kita kembali ke datasheet view. Nah, setelah saya mengedit, kita harus kembali ke datasheet view. Kita save lagi. Nah, di sini sudah tertera. Misal saya ketikkan nama karyawan, misal Rahmat, alamatnya di Mangli, misal negara Indonesia, kemudian emailnya rahmat@gmail.com. Nah, di sini ada cetakan warna biru.
ini adalah pintasan. Jika kita mengklik ini, maka kita akan bisa mengkonekkan langsung ke email dari Rahmat. Kemudian kita kasih nomor teleponnya, misal 082 232 564 456 seperti itu. Kemudian tanggal masuk ke perusahaan saya, misalnya kita bisa ketikkan tanggal 9 bulan 12 misal 2014, atau kita bisa langsung cari di sini. Misal kita Agustus, di sini sudah lengkap, kita tinggal geser-geser saja, cari. Nah, misal bulan 9 Mei, atau terserah. Nah, berubah. Kemudian jumlah pendapatan ini adalah gaji yang diterima karyawan saya, misal dalam 1 bulan, misal 1 juta. Nah, di sini langsung menggunakan mata uang rupiah. Kemudian statusnya di perusahaan saya masih aktif atau kalau sudah tidak, kita centang catatan ini kita bisa shift F5. Sepertinya tombol F5-nya di sini agak ternyata untuk masuk atau untuk mengedit, memasukkan data, lebih mudahnya kita bisa menggunakan shift F2. Ternyata kita bisa mengetikkan lebih mudah di sini, misal Rahmat adalah orang yang baik. Nah, seperti itu. Atau kita bisa langsung klik di sini, terserah. Saya butuh beberapa data lagi untuk bisa mengurutkan di sini. Di sini saya sudah memiliki beberapa data yang sudah lengkap. Jadi kita langsung ke sini saja. Nah, di sini juga saya tambahkan jumlah anak. Ini. Nah, seperti ini. Sama seperti yang tadi caranya, saya mengcopy datanya. Jadi kita tidak butuh lama-lama waktu, kita copy di sini, kita klik blok, kita Ctrl C, dan kita beralih pada tabel yang sebelumnya. Untuk mengcopy data, agar datanya tidak ucak-kacir, maka kita juga harus teratur dalam mempastenya. Misal ketika kita ingin mengcopy nama, kita blok nama di sini dan kita paste di sini. Nah, seperti itu. Apakah kamu yakin untuk mengpaste data tersebut atau record tersebut? Ya. Nah, seperti itu. Dan saya akan mengcopy lagi data yang di sini untuk mempersingkat waktu. Di sini bisa copy seperti itu, paste di sini seperti itu. Yes. Kemudian kita copy lagi. Misal di sini negara, kita copy. Kita paste dan kita klik kanan, kemudian paste di sini. Yes. Nah, ini jadi jika kamu tidak ingin mengetik atau malas mengetik, kamu bisa mengcopy saja. Ini ada email saya copy juga.
copy, kita blok di email dan kita pastikan di sini. Oke, yes, seperti itu. Sama nomor telepon juga seperti itu. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang sudah lengkap. Jadi kita bisa masuk ke bagian selanjutnya, yaitu untuk mengurutkan data atau data sort. Mengurutkan data, di mana data record atau data di sini akan diurutkan berdasarkan urutan abjad atau nilai, baik secara menaik ascending atau secara menurun descending. Misal, saya akan mencoba mengurutkan nama. Di sini bisa klik tombol panah bawah kanan. Di sini kita bisa klik sort A to Z atau dari A ke Z. Misal saya klik. Nah, di sini maka abjadnya dari yang paling awal, misal B, pertama B, kemudian F, J, M, N, R, S, S, dan seterusnya. Jika saya klik lagi dari yang paling akhir, maka yang paling akhir adalah Sukija, Sudirman, Sasi, Naldo, dan seterusnya sampai yang paling awal, abjad yang paling awal. Seperti itu. Jika kita ingin menghilangkan di sini, menghilangkan sort di sini, kita bisa di sini yang clear our sort, bisa klik di sini, maka akan kembali seperti semula, seperti itu. Dan di sini juga bisa untuk angka, misalnya dari kecil ke besar, dari besar ke kecil. Misalnya saya akan mengurutkan pendapatan karyawan saya dari yang kecil. Nah, ternyata Sudirman memiliki gaji lebih kecil dan yang paling besar itu adalah 5 orang, Rahmat, Faisal, Jihan, Sasi, dan Made. Itu yang memiliki jumlah gaji yang paling besar di perusahaan saya. Kemudian jika hanya untuk menghapus, kita bisa sama yang seperti tadi, kita klik clear all sort di sini, maka semuanya akan kembali seperti semula. Kemudian berikutnya ialah menyaring data atau data filter. Menyaring data adalah menampilkan data-data record berdasarkan kriteria tertentu. Dengan filter, Anda dapat menyaring satu data sehingga data dapat ditampilkan sesuai yang memenuhi kriteria penyaringan. Misal, saya akan menyaring data dalam bentuk teks, misal seperti ini, misal Indonesia. Di sini saya klik tombol panah ke bawah, kita filter. Misal saya ingin tahu karyawan saya yang berasal dari Indonesia saja, maka kita select all dan kita tentang yang Indonesia. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah karyawan-karyawan saya yang berasal dari Indonesia. Sama untuk yang angka juga seperti itu. Misal di sini saya ingin memfilter jumlah pendapatan. Saya ingin tahu siapa saja yang mendapatkan gaji 10 juta di perusahaan saya. Kita klik OK. Kemudian, nah, di situ ada 5 orang. Jadi Anda dapat menyaring satu data sehingga dapat ditampilkan sesuai dengan memenuhi kriteria penyaringan tadi. Misal 10 juta. Jadi yang ditampilkan hanya yang 10 juta, seperti itu. Dan untuk mengembalikan yang tadi, kita bisa
kita bisa menggunakan ini toggle filter. Jadi di sini juga ada tulisan filter. Jadi di sini masih terfilter. Jadi ketika kita klik ini, di sini ada bacaan click to remove filter from the record. Jadi ketika kita klik filter, maka semuanya akan kembali seperti awal. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu. Untuk materi selanjutnya tentang query mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Zenyuta Rosafira, biasa dipanggil Jihan. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang fungsi dari query. Pertama, kita sudah memiliki dua tabel. Di sini ada tabel pelanggan, selanjutnya ada tabel 1. Tabel pelanggan sudah ada nama, alamat, email, nomor telepon, tanggal masuk, jumlah anak, dan jumlah pendapatan. Pada tabel 1 sudah tersedia nama dari tabel pelanggan. Selanjutnya ada berisi tentang alamat. Di sini juga tersedia kode pos dan nomor telepon. Selanjutnya untuk membuat query kita pilih create, lalu pada query design kita blok semua dan add, kemudian close. Selanjutnya ID pelanggan kita hubungkan dengan ID karyawan seperti ini. Maka kedua tabel pelanggan dan tabel 1 sudah terhubung. Selanjutnya pada field kita akan berfungsi untuk menampilkan apa yang kita ingin tampilkan pada query 1 tadi. Misalnya kita ingin menampilkan pada tabel pelanggan nama, selanjutnya ada alamat, lalu pada tabel 1 kita ingin menampilkan nomor telepon seperti ini. Lalu kita pilih run. Nah, pada query 1 akan muncul nama, alamat, dan nomor telepon seperti ini. Selanjutnya kita kembali lagi, kotak-kotak yang ada centangnya ini dia berfungsi untuk menampilkan tabel pada query tadi. Misalnya kita hapus centangnya pada alamat, selanjutnya kita pilih run, maka yang akan keluar hanya nama depan dan nomor telepon. Setelah itu kembali ke view, kita centang lagi. Selanjutnya di sini ada kriteria. Di kriteria ini kita ingin menampilkan nama dengan yang hanya memiliki nama akhiran S. Oke, kita memiliki formula yaitu like, kemudian petik 2. Selanjutnya karena kita ingin menampilkan nama belakang S, maka jangan lupa kita beri bintang. Selanjutnya S, lalu beri titik 2 lagi, maka kita klik run. Yang ada hanya Boas yang memiliki nama akhiran S. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat forms. Nah, form terletak pada toolbar create. Nah, terletak di sini. Di sini terdapat form, split form, multiple item, pivot chart, blank form, more form, and form design. Form yaitu adalah suatu tempat di mana kita bisa menggabungkan beberapa tabel di dalamnya. Nah, form juga menyediakan tambahan seperti pengendalian serta keamanan. Jadi, dalam penggunaan form kita bisa mudah mengendalikan beberapa tabel dalam satu form. Form juga dapat dimasuki beberapa tabel atau beberapa macam tabel dapat ditampilkan dalam satu form. Oke, kali ini kita akan membuat form yang simple. Sebagai contoh, kita klik tabel pelanggan di sini, kemudian kita klik form. Nah, di sini sudah tercantum tabel pelanggan yang beridentitaskan seperti yang berada di tabel pelanggan tadi.
namun ini sudah dalam bentuk form. Di form ini kita dapat mengedit ukuran kolom dan baris sesuai keinginan kita. Apabila terlalu besar kita bisa kecilkan, atau yang terlalu kecil bisa kita besarkan sedikit, atau kita kecilkan lagi, seperti itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga bisa kita kecilkan. Nah, di sini kita juga bisa mengubah nama dari form tersebut. Namun pertama-tama kita save close dulu. Nah, jika ada kotak dialog Microsoft Office Access seperti ini, kita klik yes, lalu kita ubah namanya dengan menambahkan tanda F, yang berarti ini adalah form. Nah, lalu akan muncul seperti ini, tabel pelanggan, tetapi sudah berada di dalam form. Kita dapat mengekliknya 2 kali, kemudian muncul seperti ini. Nama pelanggan pun bisa kita ganti. Juga isi-isinya di sini juga bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Maaf tadi tidak sengaja terklik ya. Oke. Dan selanjutnya di form ini kita juga bisa lihat dalam bentuk model apapun. Seperti di multiple item ini. Di multiple item kita akan melihat form dalam model seperti ini. Di form ini kita juga bisa mengedit ukuran-ukurannya apabila ada yang kebesaran atau kekecilan, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, untuk nama kan tidak perlu panjang-panjang untuk kolomnya. Setelah nomor telepon juga bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita juga bisa melihat dalam bentuk split form. Nah, dalam bentuk split form ini kita juga bisa mengatur besar dari baris yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, dalam form juga kita bisa mengatur atau mengendalikan data. Jika ini data pertama ya, kita mau ke data kedua, ini ada bagian previous record, next record, last record, and first record. Jika kita ingin ke data selanjutnya, kita bisa pilih next record. Nah, langsung keluar data yang selanjutnya atau yang nomor 2 di sini. Nah, kemudian seterusnya kita bisa lompat ke data ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Begitupun jika kita ingin kembali, kita bisa klik previous record. Apabila kita ingin ke last record atau data terakhir, kita bisa klik ini. Nah, kita sudah sampai di data terakhir. Kemudian jika ingin ke first record atau data pertama, kita bisa klik first record. Nah, seperti ini. Cukup mudah kan untuk membuat form. Form juga lebih indah dilihat daripada tabel. Nah, selanjutnya di sini terdapat selain form ya, di sini terdapat report. Nah, report di sini gunanya seperti suatu laporan. Jika kita membuat suatu data atau apapun, pasti harus kita laporkan kebenaran atau kevalidan data tersebut supaya dapat dinilai oleh orang lain. Sama seperti tabel-tabel di sini, kita bisa mereportkan atau melaporkan hasil dari buatan tabel kita agar bisa dibaca oleh orang lain. Sebagai contoh, kita lihat dulu beberapa icon untuk report. Untuk report sendiri, di sini ada report,
gunanya untuk create a basic report atau membuat report yang sederhana dari tabel atau query. Kemudian di sini ada label untuk membuat label dari beberapa tabel. Kemudian ada blank report untuk membuat report kosong yang baru. Jadi kita dapat mengontrolnya, mendesainnya atau apapun itu. Kemudian ada report wizard dan report design. Nah, untuk membuat report mari kita coba pilih beberapa kategori di sini. Ada yang form, ada yang tabel. Tergantung mana yang ingin kita report. Nah, seperti contoh kita pada tabel, kita ingin mereport semua yang ada pada tabel. Jadi kita klik pada tabel tersebut, lalu kita klik blank report. Maksud saya klik report, bukan blank report, karena blank report dibuat untuk permulaan. Nah, jadi di sini saya bisa mengatur panjangnya beberapa form seperti pada form tadi. Ini terlalu panjang, jadi bisa kita kecilkan. Nah, oke. Ini nanti bisa dilihat dari hasil printoutnya. Di sini tertera tanggal pembuatannya. Di sini tertera nama-namanya. Kemudian jika kita ingin melihat hasilnya, kita lihat di print preview. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini lembar pertama dari satu lembar. Di sini juga tersedia zoom in dan zoom out. Jika kita klik, maka kita akan keluar atau zoom out. Jika kita klik lagi, maka akan zoom in. Di bawah juga tertera zoom out dan zoom in supaya bisa kita kontrol secara manual. Seperti ini. Nah, oke, seperti ini cukup mudah untuk membuat report. Kita juga bisa membuat dari tabel pelanggan. Di form kita juga bisa membuat report dari tabel pelanggan ini. Caranya kita klik tabel pelanggan, lalu kita reportkan hasilnya. Pertama-tama kita keluarkan dulu hasil report tadi. Nah, kemudian kita ke form kita tadi yang kita buat, kemudian kita buat reportnya. Sama tertera seperti jika kita membuatnya di tabel, seperti yang kita buat di tabel tadi hasilnya. Kita juga bisa membuat susunan-susunannya seperti tabular, stacked, atau kita bisa menghapus beberapa ketentuan. Nah, seperti jika kita klik stack form keadaan report keadaan awal tadi kan sudah terformat stack. Nah, supaya untuk kembali normal kita bisa mengklik remove untuk menghilangkannya.
kita bisa klik yes. Kita bisa tambahkan R sebagai pengenal kalau dia adalah report. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita juga bisa untuk menyimpannya dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk Excel, Access, atau Save Import dan lain-lainnya, sesuai dengan keinginan kita. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melihat tutorial dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga bermanfaat dan senang ngelihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.